kita memperhatikan Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bahasa Yunani kita menemukan kata ini, Saudara, ya. Anaginao dan palingenesia. Anaginao artinya dilahirkan dari atas, dan palingenesia berarti dicipta ulang. Ini sama dengan apa yang ditulis. Ini sama dengan apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal 1, kita baca ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sebentar Bapak Ibu, lihat saya semua, ya. Orang-orang yang dilahirkan bukan oleh darah dan daging, tetapi dilahirkan oleh Allah. Betul nggak, Saudara? Betul nggak? Ini tekanannya bukan pada kelahiran fisik. Tekanannya bukan pada kelahiran fisik. Sebab pada dasarnya semua orang hidup juga harus lahir dari mama dan papa. Betul? Nggak ada dong orang hidup tidak dari proses ini. Semua kan terus dari proses mama dan papa. Memang kita dilahirkan semua melalui proses hubungan pria wanita, dikandung mama 9 bulan lalu lahir. Betul, Saudara? Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini adalah, coba baca ulang. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, Orang-orang yang tidak mewarisi hasrat daging. Terus? bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, Jadi bukan karena nafsu manusia. Terus? melainkan dari Allah. Dari Allah. Kita semua, saudaraku, kita semua mewarisi yang namanya sinful nature. Kita semua mewarisi sinful nature, kodrat dosa. Dan manusia tidak akan bisa mencapai standar Allah. Kejadian pasal 5 ayat 3. Oke, masih bisa ikut saya? Jadi kalau bicara soal dilahirkan bukan dari darah dan daging, kita orang percaya itu orang-orang yang mewarisi karakter Allah. Sedangkan semua manusia mewarisi karakter manusia. Dan kalau manusia hanya mewarisi karakter manusia, dia tidak bisa menjadi anak Allah. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu bahwa ada orang-orang yang memang dikhususkan untuk menjadi anak Allah, bukan jadi anak manusia saja. Di kerajaan Allah nanti, di langit baru bumi baru, ada banyak anak-anak manusia yang boleh masuk dunia akan datang karena dihakimi menurut perbuatan. Mereka juga berbuat baik. Tetapi ada orang-orang yang diakui sebagai anak Allah, yang bukan sekedar memberi makan 2-3 piring kepada orang lapar, membagi baju kepada orang yang telanjang, tetapi segenap hidupnya dimiliki Tuhan dan diubah untuk menjadi pribadi seperti pribadi anak tunggalnya. Nah, ini bayarannya mahal. Orang-orang yang di dunia sudah mati sebelum mati. Kalau tidak, dia hanya menjadi anak manusia yang memiliki standar yang sama seperti yang lain. Dan untuk ini harganya bukan mahal, sangat mahal. Bapak Ibu, saya bukan bermaksud mengada-ada, ya.
bukan bermaksud membuat bluffing ya. Tetapi saya menyampaikan firman yang murni begini. Walaupun tentu segmen marketnya tidak luas. Kalau Bapak Ibu bisa mendengar, bisa mengerti, apalagi melakukan, Anda bersyukur dan beruntung sekali. Sebab kesempatan ini hanya sekali. Dan di kesempatan sekali ini, di 70 tahun umur hidup kita, harus ada satu titik yang Anda alami, titik kelahiran baru. Anda jadi manusia yang berbeda, jadi manusia lain, saudara. Kalau saya boleh ngomong jujur ya, mungkin di antara saudara di sini ada yang sudah tidak mungkin lahir baru. Tapi karena mendengar firman ke gereja, tidak akan jadi manusia jahat, tidak akan jadi manusia yang masuk neraka, tapi tidak pernah lahir baru dan tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nggak apa-apa Anda di sini, daripada Anda di luar jadi jahat. Minimal Anda bisa menyerap sebagian dari karakter Allah. Tetapi kalau saudara masih memiliki peluang dan saudara berani membayar harganya, kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Kalau misalnya saudaraku sekalian ya, kalau misalnya saudara sekalian, seperti kemarin ada orang bilang begini, papanya punya tanah 100 hektar di arah Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu Kalimantan Tengah ya, Pangkalan Bun. Kata pemerintah, info dari pemerintah bahwa daerah itu akan menjadi daerah peti kemas. Nanti tanahnya mahal. Dia punya 100 hektar di situ. Dia bilang, Pak Era cari investor. Ya nanti deh, kan saya tidak tahu, kita nggak mau ambil resiko toh. Tapi kalau orang tahu betul-betul nanti ini daerah peti kemas, 100 hektar di pinggir pantai itu luar biasa loh mahalnya. Anda mengerti? Anda berapapun berani lo bayar. Ada tanah-tanah yang dulu cuma 500 perak per meter. 500 perak. Kemudian bisa beratus kali lipat harganya. Tapi pada waktu harganya cuma 500 perak, ya sebagian rawa, sebagian tanah, ya apa gunanya? Tempat jin buang anak gitu. Tapi ternyata itu jadi daerah emas. Bapak Ibu, Anda hari ini punya duit, punya apapun, suatu hari uang Anda nggak bisa beli sejengkal pun tanah di dalam ruangan kerajaan Bapak di surga. Anda nggak bisa beli. Sekarang ini Anda mampu beli. Anda diberi peluang untuk membeli, Anda diberi peluang untuk memiliki, tapi one day Anda nggak punya kesempatan, sama sekali Anda nggak bisa beli. Anda masih bersama saya? Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Harganya berapa? Kematianmu, kematian dagingmu. Harus diputus dari pikiran, naluri, hawa nafsu manusia. Karena Anda harus mewarisi naluri, keinginan, kehendak, karakter, kepribadian, natur Allah. Ngomong begini juga belum sempurna, tapi karena saya tahu ini yang terbaik, saya harus berani membayar harganya dan ngajak-ngajak yang mau diajak. Kalau nggak mau ya dah, caician loh. Selamat jalan loh, selamat tinggal. Baca Kejadian 5 ayat yang ketiga. ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, Terus ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. ya, menurut rupa dan gambarnya Adam. Padahal Adam sendiri diproses, disetting Tuhan untuk menurut gambar Allah. Ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ini settingan Tuhan menurut rupa Allah.
Bapak Ibu ngerti nggak karakter yang kita miliki hari ini karakter orang tua kita? Orang tua kita juga mewarisi dari orang tuanya. Kita ini mewarisi karakter Adam. Sekarang kita mendengar Injil, keselamatan, kita diberi peluang untuk menjadi anak Allah, mewarisi karakter Allah, dan itu tidak otomatis. Itu tidak otomatis. Dan tidak terjelaskan dengan gampang. Sebab melakukan keinginan Tuhan itu apa? Abstrak kan? Siapa yang bisa baca sih pikiran Tuhan? Tapi kalau saudara mau betul-betul berusaha untuk dilahirkan baru itu proses loh. Diusahakan. Itu aktivitas masing-masing individu. Kalau Anda dilahirkan baru, Anda baru tahu. Anda baru mengerti apa yang dimaksud dengan segambar dengan Allah itu. Kita baru ngerti, oh begitu ya. Nah nanti masa transisi ini masa yang berat. Aku tahu apa yang baik, kok aku masih mau melakukan yang jahat. Itu transisi yang berat. Tapi kalau saudara serius terus belajar, saudara akan bisa mengenakan karakter Kristus, karakter anak Allah. Jadi kelahiran baru itu bukan sesuatu yang bersifat mistik. Artinya kalau sudah menerima Tuhan Yesus dengan mulut, lalu secara ajaib, secara mistik lahir baru. Tidak. Enggak, Pak. Dari pikiran dosa terus bertumbuh. Iman datang dari pendengaran oleh firman, sampai punya iman, keselamatan oleh iman. Ini sini. Iman itu bukan hanya sekedar percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat lalu selamat. Itu belum iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu ketika mendengar firman, berapa ayat, berapa pasal, sampai titik di mana saudara berkata, dunia nggak ada artinya. Dunia ini nggak ada artinya. Anda bisa melihat frame bingkai besar dari rencana Allah. Lalu saudara mengerti, lalu saudara berkata, aku pilih ini. Makanya orang mesti dibuka pikirannya. Yang di dalam Roma 12 ayat yang kedua itu metamorfosis, pembaharuan terus dari telur. Saya nggak yakin Anda semua lahir baru loh. Mungkin Anda sekarang Anda taraf telur atau ulat kecil, belum jadi kupu-kupu. Jadi kalau Alkitab berkata mengenai supaya imannya nggak gugur, ada keguguran iman, itu sebenarnya belum jadi. Harus ada usaha yang serius. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan berkata, berjuanglah engkau masuk jalan sempit. Kepada Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan baru. Harus. Ini loh, ada usaha. Nggak banyak orang Kristen dikunci sampai pada tingkat tidak perlu berusaha karena sudah jadi anak Tuhan. Mati di situ. Kamu boleh hidup seperti anak-anak dunia lain hidup. Kalau ada persoalan, nggak boleh ke dukun. Sini, saya doakan. Sini ke gereja, Tuhan akan tolong kamu. Itu yang diajarkan gereja. Jangan berbuat jahat ya. Kalau jahat masuk neraka loh, harus baik supaya masuk surga. Injil nggak mengajarkan begitu. Injil mengajarkan, lepaskan dirimu dari segala milikmu, matikan dagingmu. Itu yang Injil ajarkan. Tepuk tangan. Jadi kalau Tuhan Yesus datang hari ini atau sekarang kiamat atau saudara mati, Anda belum tentu dan sangat besar kemungkinan sebagian besar saudara tidak masuk kerajaan Allah. Mungkin Anda karena baik masuk, dunia akan datang, boleh masuk, tapi nggak masuk keluarga kerajaan Allah. Mungkin namamu tertulis dalam kitab kehidupan, tapi tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba.
Bukan tidak mungkin juga saudara ini karena diajar salah, keselamatan bukan karena perbuatan baik, sehingga tidak berusaha seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Tidak berusaha berkenan. Tidak berusaha berkenan. Sehingga Anda lebih jahat dari orang non-Kristen. Faktanya ada orang-orang yang lebih jahat dari orang non-Kristen. Tidak jujur. Orang non-Kristen bisa lebih jujur. Orang non-Kristen bisa lebih mengalah. Orang non-Kristen lebih bisa menerima orang lain. Tapi Anda galak, kejam, sadis, nggak jaga perasaan. Yang begini kok masuk surga? Boro-boro masuk kerajaan Allah, keluarga kerajaan. Masuk surganya aja kagak. Dan sebagian saudara itu banyak yang ditolak loh. Dilihat dari kelakuan saudara tiap hari. Saya salah ngomong ya? Oh enggak, sorry deh saya salah ngomong nggak saya? Di antara saudara ini kan ada yang nggak jujur, hidupnya nggak bersih, cuman belum ketahuan. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Ini tidak sedikit saudara ini sebenarnya wataknya terus terang ya, berantakan. Cuman saudara udah frustasi di dunia, ke gereja sana kecewa sama majelis, sama sana kecewa sama pendeta. Anda juga nggak mau masuk neraka gitu kan, harus beragama ya, ke gereja sah, lalu pilih Pak Eras yang bagus, lalu di sini. Tapi di sini Anda nggak bertobat pun juga nyahok. Anda pun di sini harus bertobat. Coba mari kasih lehermu saya sembelih. Ngerti saudara? Saudara ini sebagian besar ini matrek-matrek, percaya nggak? Dari mukanya kelihatan tuh. Ada wajah apartemen, ada. Oh enggak ya, sorry deh, saya salah terus dari tadi. Salah atau benar? Anda yang jujur, kalau marah marahlah. Sebagian saudara ini matrek-matrek loh, matrek. Anda itu nggak suka kurang banyak, kurang terhormat, gitu tuh. Itu kan bukan karakter Allah. Kalau disakiti masih, oh, ini dia belum terekam, buah sodok dulu, gitu. Ini dia. Ini watak-watak roh nenek moyangnya itu loh. Bagaimana karakter dasar orang-orang ini diubahkan? Boleh dari suku apa enggak masalah. Dikubur. Nah ini satu kehebatannya. Saya bukan mengarang karena sedang khotbah ini. Saya ngomong dengerin ya. Orang Kristen dari suku manapun kalau bertobat sungguh-sungguh, itu punya karakter yang sama. Dari suku manapun, kalau dia bertobat sungguh-sungguh, bisa bisa cocok, bisa nyambung. Karakternya itu bisa mirip. Tepuk tangan, merinding saya. Karena saya banyak berjalan, banyak pergi ke banyak tempat, ketemu banyak suku. Bahkan ketika di sekolah teologi, begitu banyak, saudaraku, anak-anak mahasiswa yang berasal dari berbagai suku-suku. Saya melihat anak-anak yang sungguh-sungguh dibaharui Tuhan, karakternya ada mirip-miripnya dari suku manapun. Oleh sebab itu di sini tidak ada pembagian suku-suku, sorry ya. Manado sebelah kanan ya, tolong ya. Kalau Batak belakang sono ya, tolong ya. Kalau Irian Ambon karena gelap kulitnya bagian depan supaya kena mata. Itu nggak ada begitu. Karena orang Tionghoa pun ada banyak yang gelap kulitnya. Dia nggak mau di belakang, dikumpul sama orang Ambon, matanya sipit. Kok suruh balik lagi, lu sipit sono. Nggak ada di sini, nggak ada bro. Semua kita keluarga Allah. Asal berkarakter seperti Allah. Jadi kalau saudara belum berkarakter seperti Allah, Anda belum anak Tuhan. Berarti Anda belum lahir baru. Jadi jangan gampang begitu loh. Oh kalau anak Tuhan,
Maaf, kalau orang Kristen tuh anak Tuhan. Lalu nanti kalau di pemakaman ya pendetanya memberikan rayuan gombal. Dia telah duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya dulu suka begitu karena saya mau menjilat supaya senang itu keluarga. Saya bersama dengan Yesus. Sekarang enggak mau, saya lihat dulu track record orang ini. Kalau enggak jelas saya pura-pura, oh Tuhan Yesus. Pokoknya ngomong yang lain aja. Saya nggak mau bilang dia diterima di sisi, nggak bisa. Saudara kalau masih hidup, Anda nggak masuk kerajaan surga. You harus mati. Karena Bapak mengendus. Ini baunya Nio ini. Harus bau anaknya. Bau Iwan. Tapi mau mengendus. Ini bau anakku, baru masuk kerajaan surga. Dicium baunya saudara. Sekarang masing-masing cium dirinya sendiri. You bau apa coba tuh? Wah bau junyo, nggak bisa. Saya mau nanya, Anda ini kira-kira bau Kristus atau bau yang lain? Kalau you hidup masih kecium. Masih kecium. Bau manusiamu. Kalau you masih hidup dengan segala keinginan dan kesenangan, pasti bau you. Selama kita masih punya banyak keinginan, banyak cita-cita, you mesti tercium bau manusianya. Begitu you mati, nggak ada bau manusia. Kristus yang menguasai, mencengkeram dan menguasai hidup saudara, mencengkeram hidup saudara. Tepuk tangan. Amin. Berani mati bro? Berani? Siapa takut? Amin. Saya harap saudara betul-betul menerima kebenaran ini. Jangan punya keinginan. Makanya kalau Paulus berkata asal makan pakaian cukup, maksudnya lebih dari yang kupakai, lebih dari apa yang bisa kumakan untuk hari ini, aku rela untuk Tuhan. Nggak punya nggak masalah, punya pun juga milik Tuhan. Ini pulang-pulang nanti begini semua. Jadi kalau suami-suami masih ambisi, istri mengingatkan, Pap, mati sebelum mati. Apalagi suami-suami yang matanya masih mata keranjang, buang keranjangnya, tinggal matanya. Atau matamu dicabut, kamu dikeranjangi. Ciri-ciri orang yang mati. Nah, kita mulai ciri-ciri orang mati. Yang pertama, dosa tidak lagi berkuasa dalam tubuh. Dosa itu ada dua jenis di sini, saudara. Ketidaktepatan, ya. Dosa di sini ada dua, saudara. Dosa itu kan artinya meleset ya, hamartia ya, betul? Saya sering mengatakan dosa itu, ya, hamartia begini, saudara ya. Hamartia itu artinya meleset. Hei, Bapak Ibu, lihat sekali. Ini, lihat ke depan. Dosa di sini ini menyangkut pelanggaran umum. Pelanggaran umum itu moral umum, Pak. Nyolong, membunuh, bawa istri orang kabur, itu secara umum itu sudah tidak boleh dilakukan. Yang kedua, pelanggaran ini apa? Tidak melakukan keinginan Tuhan. Kalau orang sudah biasa dengan kesenangan dagingnya, apakah itu makan, minum, apakah itu seks, kalau nggak dipuaskan, nuntut, makanya harus dimatikan. Nggak gampang, saudara. Kan tadi kita nyanyi apa yang di permulaan tadi, yang Pak Pendeta Yudika tadi, matikanlah aku Tuhan. Terus Tuhan mau nanya begini, mau bener, matikan ku setiap hari. Oke, mau. Kalau mau dengan cara apa? Mau yang sopan atau mau yang nggak sopan? Mau yang halus atau yang kasar? Kalau halus nggak bisa, yuk dikasarin. Anda ngerti maksud saya?
Itu konsekuensinya ada. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Waktu Allah bilang, matikanlah aku Tuhan. Mau yang halus atau kasar? Itu Tuhan pasti kerjain, pasti kerjain. Matikanku setiap hari. Mau yang kasar atau yang halus? Dulu pernah saya dikit-dikit ngomong, saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati. Sampai Pak Julius More, itu wakil saya di Perdatam, Rehoboth Perdatam, sempat saya pamit, Pak Julius, kalau saya ada apa-apa, saya titip anak-anak ini ya, pengerja-pengerja dulu seperti anak-anak saya juga. Saya kayaknya beberapa waktu ke depan mau jadi malaikat, istilahnya mau jadi malaikat. Sekarang Pak Julius malah duluan pulang, dia nggak ngajak-ngajak. Di ruang ICU saya datang, dia begini terus, Pak Julius, air matanya gini, Jess, you jangan nangis begini, Jess. Nah, suatu hari saya jalan dari Priok, dari Priok lewat Cawang mau ke Petamburan. Nggak tahu gimana loh saudara, nggak tahu gimana loh. Itu kan gerimis, tiba-tiba muter begini, gini mobil saya, terus trek nutupin jalan, lalu blek mundur, wus duek nabrak. Begitu saya mundur, diek, wus mobil lewat. Terus ada suara, mau mati? Iya Tuhan, tapi caranya dong. Lagu ini sudah sakarang. Saya sebenarnya frustasi loh, Tuhan bagaimana menjadi sempurna itu. Tuhan aku mati saja, banyak masalah rasanya. Matikanlah aku Tuhan. Mau yang sopan atau yang sopan? Kalau lu sopan, gue perlakukan sopan. Kalau lu gak sopan, gue perlakukan lu gak sopan juga. Kalau you mau halus, saya kerjain halus. Kalau kamu kasar, gue kerjain kasar. Ngerti maksud saya? Jangan sampai Tuhan berlaku kasar. Dan banyak kita yang bandel-bandel kasar, dikasarin Tuhan. Tapi kalau Anda nggak mengasihi Tuhan, nggak bisa dibentuk loh. Karena iblis akan menuntut Tuhan loh, dia nggak mengasihi engkau kok kamu bentuk. Firman-Mu yang mengasihi. Makanya Anda jangan main-main kalau bilang Tuhan aku mencintai engkau, mahal harganya itu. Baik, bener nih, bener Tuhan, oke aku bentuk. Mau Tuhan, sopan atau nggak sopan? Kita bisa dimatikan dengan cara yang kasar. Jatuh miskin masuk penjara, betul nggak? Berjinah, ketahuan orang kampung digebukin, bisa nggak? Bisa. Pakai cara yang halus. Waktu dengar khotbah, Anda sudah sadar aku salah. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, tulus, aku mau berubah. Jangan Anda tidak mau berubah, Tuhan hajar. Kalau Tuhan saya bilang udah ya Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Jangan sampai hai, itu udah 2. Jangan sampai itu udah 3. Udah nggak nekat, itu terakhir. Jadi kalau Tuhan udah begini itu udah bertobat. Nah, kapan Tuhan? Waktu dengar Erastus khotbah itu jangan duniawi. Anda masih nekat ditipu orang, diambil duitmu, jadi miskin atau segala hal, itu kasar. Cara yang menurut Anda dalam kutip tidak sopan tadi. Kalau mau sopan, Anda sopanlah supaya bisa diperlakukan sopan juga oleh Tuhan. Saya lihat ini ada wajah-wajah yang mestinya diperlakukan tidak sopan ini. Sebab kalau di gereja amin, nggak ada pendeta aman. Ini yang rusak. Jadi Tuhan perlakukan tidak sopan. Saya mau nanya jujur, banyak nggak di antara saudara yang pernah diperlakukan Tuhan kasar? Banyak. Loh kok cuma di depan yang banyak, yang belakang tidak sama sekali, atau saya nggak mendengar? Banyak nggak? Banyak. Kenapa rezekiku kok bulet kayak kentut begini? Kalau kamu banyak duit, kamu sombong, kamu belagu. Sekarang merendahkan hatimu. Memang waktu kita miskin, kita itu belum berubah.
maaf, kita bisa berubah baik, tapi begitu kaya kita berubah buruk. Makanya sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita punya komitmen tanpa dikasari Tuhan, kita berubah. Saya pagi hari berdoa, saya periksa diri, angkat tangan, sampai tercipta lagu yang sekarang belum dimunculkan di album itu, yang Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Yang kedua, saudaraku sekalian, hidup sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan. Tolong ya Bapak Ibu, ini bukan soal duit ya Bapak Ibu. Kalau sudah ngomong begini, otak saudara jangan terus cari dana. Itu pendeta cari dana. Itu kan lagi membangun gereja, cari dana. Diculek Tuhan baru tahu loh. Ini bukan masalah cari dana. Hidup untuk kepentingan Tuhan itu bukan begitu, saudara. Pokoknya prinsipnya, aku tidak layak hidup untuk diriku sendiri, aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku menikah, aku punya anak, aku punya usaha, semua ini untuk kepentingan Tuhan. Masalahnya untuk kepentingan Tuhan itu apa? Kan abstrak sebenarnya. Jalanlah, karaktermu diubah, jalanlah terus, keinginan dagingmu dimatikan. Maka di situ saudara-saudara sekalian akan mengerti apa yang Anda harus lakukan untuk Tuhan. Galatia pasal 5, 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ya. ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya, terus. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dulu kita dipimpin daging Bapak Ibu, sekarang kita dipimpin roh. Tetapi begini loh Bapak Ibu, coba lihat sini. Proses dari hidup dipimpin daging, lalu proses dipimpin roh, proses kesini ini loh, ini nyaris mustahil, saudara. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ini konteksnya hidup berkualitas. Kalau dulu Bapak Ibu kita melakukan perbuatan baik, betul, itu masih daging. Kita beramal, iya, kita tidak melanggar hukum, itu masih di sini. Daging yang baik. Tapi Tuhan mau kita hidup menurut roh. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan keinginan roh. Kalau sampai tingkat ini Bapak Ibu, ini baru orang jadi corpus delicti. Ini baru bisa membuktikan iblis bersalah. Kalau orang punya kesempurnaan seperti Kristus. Nih anakku yang ku kasih kepadanya ku berkenan. Hei kunyuk sialan, kamu seperti ini kunyuk. Sekarang anak-anaknya yang lain, lihat anak-anakku juga. Sampai di sini kita. Maka keinginan-keinginan daging ini, atau dari tadi saya menjelaskan dari berbagai aspek, kehidupan wajar ini harus disalibkan, dimatikan. Kalau dulu kita misalnya lihat mobil, waduh masih pengen punya mobil kayak begitu, nggak usah lagi. Kalau Anda diberkati punya duit, beli aja, jangan aduh saya pengen punya mobil, nggak usah. Kalau punya Tuhan izinkan beli. Hatimu mesti bermain terus, Tuhan kehendaknya beli mobil nggak? Ini bukan soal mobil harga 30, 40, 100, 1 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar atau lebih. Duit nggak masalah, masalahnya di hatimu. Amin. Nggak masalah, yuk mau punya rumah besar, nggak masalah. Masalahnya Tuhan mau nggak Anda buat itu dari perkara kecil. Anda masih bersama saya? Aduh rasanya pengen ke Eropa Timur dulu, sekarang enggak, ya enggak apa-apa. Baru-baru ini ada orang cerita kepada saya, aduh Pak kasihan tuh Pak, suami istri mau ke Amerika, suaminya dikasih visa, istrinya tidak. Ya buat apa? Udah tahu dari dulu, waktu zaman rame-rame bom meledak, pas saya diundang ke Hawaii untuk ceramah, saya ditolaknya bagus, 2 minggu ya baru diizinkan. 2 minggu aku udah seminar, kamu
Lalu saya bilang, saya nggak perlu ke Amerika sampai saya mati. Buat apa? Sekarang diundang ke Amerika. Tanya saya berapa kali diundang, saya nggak pergi. Kenapa? Warung gua aja keteteran begini ke Amerika. Nah, kita melihat bahwa kenyataan ini, saudaraku. Boleh nggak saya ke jalan-jalan ke sana? Bukan nggak boleh. Tuhan senang kalau kamu senang, amin. Tapi semua harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda bayangkan kalau Tuhan tidak ingin Anda ke Korea, Anda ke Korea, Tuhan senang nggak Anda di situ? Anda nggak jalan dengan Tuhan. Tapi percaya nggak? Biasanya loh, Tuhan senang kalau you senang. Kalau you punya duit ke Eropa, ayo kamu ke Israel, ayo kamu ke Jepang. Tuhan pun juga ingin kamu melihat bagaimana manusia diberi Tuhan kemampuan membuat teknologi, membuat rumah bagus, gedung-gedung. Itu pun Tuhan juga senang. Biasanya boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi jangan melanggar dan melampaui apa yang direncanakan Tuhan. Nah, itu perkara kecil. Ya, yuk anggap kecil. Kalau saya mau ngajarin Anda, semua jadi besar. Jangan melukai perasaannya. Tepuk tangan. Kalau kita pergi sama orang tua nggak suka sama si A, teman kita nggak ngajak dia loh. Betul nggak? Makanya ya anak-anak muda yang pacarnya agama lain, itu nggak ada kata lain kecuali satu, PHK, pemutusan hubungan kasih. Kalau sudah hidup menurut roh, aduh luar biasa Pak, apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapak di surga. Kadang-kadang kan orang jadi konyol gitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Siapa bilang? Kalau Tuhan izinkan, lakukan. Pasti itu tidak melukai hati Tuhan. Pak, tapi saya pengen loh Pak punya jam tangan itu. Oh boleh, bukan nggak boleh, beli aja. Punya mobil itu boleh, tapi Tuhan berkenan nggak? Itu kan uang saya. Aduh, gua mau marah nih jadinya. Uang lu kagak tahu, kagak. Seluruh hidupmu milik Tuhan. Partikel paling kecil yang kau punya pun milik Tuhan, karena kamu ditebus. Yang ditebus bukan sebagian hidupmu, seluruh hidupmu. Kalau kamu kagak mau diatur, jangan jadi anak tebusan, jadilah anak gelandangan. Tepuk tangan. Nah, kalau berdasarkan, kalau Anda di dalam makalah kita ini, saudara, kalau Anda membaca 2 Korintus pasal 5, saudara menemukan ciri-ciri orang mati. Ciri-ciri orang mati. 2 Korintus pasal 5 dari ayat 17, 14, 15, 17 mestinya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kita semua sudah mati. Kristus telah mati untuk kita, kita ditebus, kita udah mati untuk diri sendiri, kita hidup untuk Dia yang mati untuk kita. Terus, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tuh Erastus, Benny, Yudika, Eli Gabriel mati. Terserah lo kalau gak mau mati. Mau gak saudara? Lo kok maunya kayak mau digebukin nih? Mau gitu, siap gitu dong. Mau saudara? Emang luar biasa ini. Aduh, Anda bangun jam 5 pagi, setengah 5 pagi kan? Hari ini kalau nggak ketahui ini tidur semua nih saudaraku. Sampai tadi kita ngomong lain waktu jam 9 aja deh kita bikin, jam 7 orang bangun dari rumah jam 5 ngurus anak segala macam. Tapi nyatanya saudara, matanya melotot kayak ikan mas koki begini. Nah iyalah, nonton bola aja bisa melotot gini. Sampai jatuh plok, diambil lagi, masukin lagi. Sekarang dengar firman juga mesti begitu. Tapi kayak ketawa-ketawa. Sambil ketawa saya sembelihin satu persatu. Terus, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
Tak layak ku berhak. Tadi itu ngerti sudah? Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku selamanya. Ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganmu. Ini yang standar. Ini yang standar, saudara. Kalau Anda tidak mau mengikuti ini, Anda bukan anak Tuhan. Anda bukan anak tebusan. Bukan. Sekarang Anda lihat betapa rusaknya banyak orang Kristen yang merasa anak tebusan hanya karena ke gereja, mengaku Yesus Juru Selamat dengan mulutnya, dan jadi anggota gereja. You masih memiliki diri you sendiri. Tapi dikatakan, orang yang menjadi milik Kristus sudah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Kalau saya tanya, saudara milik Kristus? Saudara milik Kristus? Sayang Tuhan tidak bisa memiliki saudara. Kenapa? Karena Anda masih memiliki diri Anda sendiri. Nah sekarang Anda sudah bertahun-tahun, belasan puluhan tahun memiliki diri sendiri. Sekarang dalam waktu sekejap dimiliki Tuhan, nggak gampang, nggak gampang, nggak gampang. Prosesnya luar biasa. Prosesnya luar biasa. Nggak gampang, saudara. Tetapi apa yang saya katakan ini akan merangsang saudara, menstimulasi saudara. Puji Tuhan, saudara. Semua telah mati. Terus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mereka sudah mati, dibangkitkan juga untuk kita. Sekarang kita mati, kita hidup hanya untuk Tuhan. Nah, ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Terus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. jadi Bapak Ibu, proses ini memang harus berlangsung terus. Terbit dalam bahasa lain, yang baru sudah terbit. Terbit itu enggak jelek langsung, tapi dari kemerah-merahan, ke kuning-kuningan, makin terang, masih rembang siang, terang benderang. Proses. Nah Bapak Ibu yang baru-baru ke Rehoboth atau sudah 2-3 tahun ini, tahu dong perubahannya, amin. Ikutin terus, itu berubah, itu baru bergerak, nggak gampang Pak, nggak mudah. Jadi saya maklum banget kalau saudara berubahnya itu sedikit-sedikit, saya maklum banget. Tapi jangan berhenti. Saudara hari ini datang kebaktian, besok enggak. Dengar suara kebenaran hari ini, besok enggak. Kalau biar pet kayak lampu PLN di daerah begitu gimana? Kita masih punya waktu 10 menit. Tolong ada 1-2 pertanyaan yang bisa dibaca. Saya masih bingung kaitan antara kehendak Bapa dan kehendak bebas. Menurut saya, jika kita mengikuti kehendak Bapa, kita harus mematikan kehendak bebas. Jadi kematian itu artinya mematikan kehendak bebas. Apakah demikian? Oh, kehendak bebas kita tidak dimatikan. Kehendak bebas kita diarahkan kepada Tuhan. Tapi kita bukan bebas suka-suka kita sendiri. Kita melakukan kehendak Allah. Allah Bapa tidak ingin kita seperti robot yang tidak punya kehendak, ya, melakukan kehendak Allah. Itu bukan kasih yang natural. Itu bukan ketaatan yang natural. Itu bukan ketaatan yang berkualitas. Kehendak bebas kita gunakan dengan bertanggung jawab, yaitu membuka diri melakukan kehendak Allah, bukan sebebas-bebasnya melakukan apa yang kita ingini. Paham saudara? Ini memang istilah, Tuhan tidak menghendaki kehendak bebas, artinya kebebasan pribadi, sebebas-bebasnya. Allah tidak memberi kehendak bebas dalam artian sebebas-bebasnya. Allah memberi kehendak bebas untuk diserahkan kepada Tuhan guna melakukan kehendaknya. Oke, mantap nggak saudara? Mantap. Terus berikutnya, ya Pak Eras, ya apakah yang jelas panggilannya dong.
Apakah proses mematikan ini juga sama dengan proses hidup seperti Yesus, di mana pencapaiannya adalah misterius, yang kita tidak tahu kapan dicapainya? Ya. Adakah ciri yang sederhana dari manusia yang sudah mati untuk keinginan dirinya? Oke, cirinya sederhana, dia tidak melukai orang lain. Dia tidak melukai orang lain. Hidupnya membuat orang lain teduh, melihat surga, dan kita memiliki kehidupan yang menjadi pola dengan mana orang merubah diri, dengan mana orang mencontoh. Oke? Tidak melukai siapapun. Ingat ini. Hidup kita membuat orang melihat surga, menemukan surga. Orang ini nggak nginjek tanah. Yang kedua, menjadi pola dengan mana orang membangun diri atau merubah diri. Jadi contoh, jadi teladan, jadi cermin. Tuhan Yesus tidak kelihatan, tapi yang nampak adalah peragaan hidup Tuhan Yesus lewat hidup kita. Itu namanya jadi saksi. Bukan bersaksi, Yesus juru selamat, beliau percaya. Tapi menjadi saksi. Nih saksinya. Mana? Bukan ini, kelakuan kita. Membuktikan Allah kita benar. Sehingga orang berkata, orang sebaik ini nggak mungkin Allahnya salah. Orang sebaik ini nggak mungkin Tuhannya salah. Wih, mantap. Terus saya lanjutkan, Pak. Ya. Apakah Tuhan atau dalam kurung Roh Kudus akan membantu pencapaian untuk kematian akan keinginan diri tersebut? Kita harus kembali ke Alkitab. Tuhan Yesus berkata, roh itu menuntun kamu kepada segala kebenaran. Bukan merubah kelakuanmu dulu, membawa kamu kepada segala kebenaran, membuat understanding. Anda dan saya tahu, psikologi membuktikan mindset orang, pola berpikir orang, paradigma orang menentukan gaya hidupnya. Dirubah gaya hidupnya dengan gaya hidup Alkitab. Bagaimana tahu? Makanya ya, Injil itu seperti cerita-cerita sederhana, seperti dongeng-dongeng. Tapi kalau Roh Kudus mencerahi pikiran saudara, Anda akan mengerti betapa kayanya firman Tuhan. Kalau saudara sering mendengar suara kebenaran, Anda tahu, akan kagum dan takjub. Ternyata cerita-cerita sederhana menyimpan kebenaran yang luar biasa. Tepuk tangan. Bukan karena saya ada di sini. Saya mau tanya yang sering datang ke suara kebenaran, takjub nggak? Cerita sederhana jadi luar biasa. Itulah kebenaran Injil. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Injil yang menyelamatkan orang berdosa. Roma 1, 16, 17. Apanya yang menyelamatkan? Karakternya. Keselamatan itu dikembalikan ke rancangan yang semula. Paradigmanya dirubah. Nah, Roh Kudus itu membantu kita di situ. Tapi kalau saudara tidak mau belajar, ya Roh Kudus yang bisa dengan sendirinya tahu firman. Kan ada orang-orang yang katanya apal ayat-ayat suci. Ngapain ayat-ayat itu dihafal secara mistik? Dipelajari dengan benar, dimengerti dengan benar, dan diperagakan. Oke, mantap. Terus berikutnya, ya. Pak Eras tadi berkata bahwa di dunia yang akan datang kemungkinan ada kawin mengawinkan. Bagaimana dengan ayat Matius 22 ayat 23? Tuhan Yesus bersabda, pada waktu kebangkitan tidak ada kawin mengawinkan. Mohon dijelaskan, terima kasih. Saudara kan membaca ayat itu. Kalau ada seorang pria meninggal, bininya tidak punya anak, maka adiknya harus mengawini istri ini supaya menurunkan anak untuk abangnya. Adiknya mati juga, adiknya berikut mengawini dia. Itu kawin mengawinkan namanya. Di surga itu nggak ada kawin mengawinkan. Artinya budayanya begitu yang nggak ada. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, jodoh itu ditentukan Tuhan. Karena Tuhan yang merangkai setiap jiwa dan tahu siapa yang cocok. Saya mau nanya jujur, Anda yakin jodoh istrimu itu Tuhan yang milih? Yang milih kamu sendiri kan? Jodoh di tangan Tuhan, Pak, banyak di tangan sendiri. Ada yang di tangan Hansip. Jadi gimana, Pak?
Saya tidak menjelaskan dalam konteks kawin mengawinkan hari ini. Jadi yang mau mendengar hal ini, lain waktu Anda mendengar khotbah saya. Oke? Ini soal kawin mengawinkan. Ini beda. Ini soal kematian, bro. Tapi bagus, ini tulus ini. Yang nanya ini tulus. Dia terganggu jiwanya. Jangan-jangan yang nulis ini belum kawin. Dia berharap, aduh aku mendapat jodoh nanti aja. Ya nanti aja. Daripada salah pilih di sini ya enggak. Tuh, udah bingung kan? Banyak orang bingung ini. Saya mau nanya, kalau misalnya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, orang kawin terus nggak? Nggak berhenti-berhenti nggak? Lah iya, udah itu aja. Kalau jagat raya ini hanya dihuni oleh orang-orang yang pernah hidup di bumi ini, sedikit nggak? Udah, teruskan. Ini sedang apalagi, Allah nanti lain waktu, apalagi. Makanya sering-sering datang ke suara kebenaran, akan terbuka semua, oke? Pak, tapi nanti kan kata Alkitab, nanti kita punya satu keluarga di surga. Keluarga mana? Saudara dengan satu keluarga di surga. Bapak lu sama siapa? Bapaknya bapak lu sama siapa lagi? Anakmu kalau sudah punya keluarga, makanya harus ngerti jangan satu. Nanti kita di surga, satu keluarga di sana. Keluarga yang mana? Itu ketawa tuh ngeledek, bro. Ketawa lucu ya. Kalau gini saudara, ini ya, ini misalnya A kawin sama B gitu ya. A kawin sama B ya. Ini Aguan, ini Betsy. Ini punya anak banyak saudaraku sekalian ya. C, D, E, F gitu ya. C misalnya Chandra, D, Deno, E, Elis, F, Fitria. Ini satu keluarga di surga, betul nggak? Lah bapaknya A sama siapa? Bapaknya B sama siapa? Orang tuanya. Lah ini kalau punya keluarga sendiri gimana? Makanya banyak rahasia. Nah apa ini? Nanti kita di surga kita tuh keluarga. Keluarga yang mana? Kalau bapaknya nggak bertobat, ada banyak kan? Lalu gimana? Bininya sendirian. Selama-lamanya sendirian. Bapaknya tidak bertobat, anaknya kawin semua, dia sendiri. Karena bapaknya di neraka, dia sepi sendiri di ujung planet. Makanya orang itu belajar firman. Baru dengar begini kan di sini? Saya juga belum pernah dengar yang begini. Saya tuh dikasih Tuhan banyak halal begini. Makanya kalau ada pendeta ngomong, susah kalian, nanti kita akan masing-masing dengan keluarga kita di surga, satu keluarga. Saya diem aja. Nanti bapak gua masih apa ya? Kalau mak gua punya suaminya jahat sampai mati, nggak bener, masuk neraka. Mak gua masih apa? Bapaknya mak gua itu juga jahat semua, masuk neraka. Ntar mak gua di mana? Terbang di angkasa raya, nggak ada teman. Makanya, saya beberapa kali menjelaskan, tetapi hampir selalu, tidak selalu, saya tidak puas menjelaskan hal ini, saudara. DL LB3 ini dunia lama. Huntara, huntap, ini huntara, itu huntap. Hunian sementara, hunian tetap. LB3 itu langit baru, bumi baru. Saudara, manusia itu dilengkapi Tuhan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan Tuhan mau semua ini diselenggarakan atau digelar dan dinikmati semaksimal mungkin. Sebab Tuhan menciptakan semua ini memang untuk digelar, diselenggarakan, dan dinikmati semaksimal mungkin.
Amin. Nah, tetapi masalahnya ketika kita masih di dunia lama, dunia kita hari ini, kita menghadapi kenyataan bahwa orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi pemenang. Nah, untuk menjadi pemenang di sini tidak otomatis. Di 7 surat Tuhan Yesus kepada jemaat di kitab Wahyu, di setiap surat kepada jemaat itu selalu disertai kalimat siapa yang menang, barang siapa yang menang, menanglah kamu seperti aku menang. Kalau orang-orang di luar Kristus, maksud saya di luar Kristen ya saudara, dan orang-orang Kristen yang mencintai dunia, itu tidak bisa menjadi jagoan Tuhan, tidak bisa dijadikan Tuhan sebagai pemenang. Sebab yang bisa menang itu hanya orang mati. Mati dagingnya, mati keinginannya, mati nafsunya, mati cita-citanya untuk di dirinya sendiri. Itu dalam makalah Bapak Ibu akan membacanya lengkap. Lalu kita bertanya begini, nggak adil dong kalau kita harus dituntut seperti itu. Nah, sekarang saudara mau mendapatkan nyawa di sini atau nyawa di sini? Nyawa di dunia lama atau nyawa di langit baru, bumi baru, itu saja. Kalau tidak suka ya tidak apa-apa, nggak dipaksa. Kalau hanya menjadi anggota masyarakat, Anda tidak perlu berjuang untuk menjadi pemenang, tidak perlu. Dihakimi menurut perbuatan dan diperkenankan masuk dunia akan datang. Tapi orang percaya itu harus mengalahkan iblis menjadi korpus delikti yang harus sempurna seperti Kristus. Sempurna seperti Kristus artinya memiliki kepribadian karakter seperti Kristus yang tadi sudah saya jelaskan, berkarakter seperti Bapa di surga, dicium bau anak Allah. Nggak boleh ada bau kita sendiri, apalagi bau istri, bau suami yang mempengaruhi. Kadang-kadang istri itu duniawi sehingga suami yang rohani ikut tergarami. Iya loh, kalau suami duniawi itu otomatis sering istri terbawa. Tapi kalau istri rohani tidak akan terbawa. Saya dalam pengalaman hidup membuktikan, ini bukan pendeta di sini ya, pendeta-pendeta seringkali digarami oleh istrinya. Betul. Kan istrinya itu dari jemaat, ya toh. Suaminya dari sekolah Alkitab, ya enggak? Istrinya itu duniawi. Masih mau pakai tas bagus, rumah yang bagus. Nah, suaminya jadi rusak itu gara-gara istri. Jadi kalau saudara mau pilih istri harus betul-betul teliti. Jangan tampangnya bidadari, hatinya kuntilanak. Biar tampangnya nggak jelas tapi hatinya cantik. Ini wanita yang jelek senang saya ngomong begini. Wah, gua laku nih. Nanti yang Anda merasa nggak cantik bisa bilang, biar gua potongan bemo, mesin Mercy tahu? Ya, oke. Okay. Oh, yang tepuk tangan ini yang mengharapkan. Oke. Okay. Saudara punya pikiran, perasaan, kehendak, dinikmati dong. Nah, kalau Anda mau menikmati di sini dengan fasilitas dunia, materi, kehormatan, Anda menikmati dunia, Anda kehilangan nyawa di sini. Alah Pak, saya mau jadi masuk surga lah Pak, biar cuma jadi tukang sapu. Anda tidak diprogram jadi tukang sapu. Kalau mama papanya itu seorang misalnya pemulung,
Anaknya lulus SD juga udah cukup puas. Jualan ini jualan itu, tiap bulan untungnya bersih 1 juta, udah besar, udah cukup nak. Tapi kalau papanya seorang pemimpin perusahaan, the owner, pemilik perusahaan multinasional yang bisnisnya bisa menguntungkan, tiap tahun dividennya bisa menerima ratusan miliar, lalu anaknya lulus SD, lalu jualan apa di pinggir jalan untung 1 juta, itu makan malamnya doang. 1 juta makan malam nggak cukup. Itu menyakiti orang tua. Untuk apa orang tua berjuang mati-matian supaya anaknya bisa kuliah dan bisa dipercayai bukan perusahaan besar, betul? Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita, memberikan Roh Kudus, memberikan Injil, bahkan Allah bersedia menggarap kita lewat segala peristiwa. Lalu kita berkata, ya udah enggak apa-apa deh, biar jadi tukang kebun aja. Ini kurang ajar. Saya kira ada di antara saudara pernah ngomong begitu. Nggak apa-apa lah masuk surga biar bersihin got. Ya udah mendingan lu jadi tikus got sekarang. Ya nggak mau dong. Tuhan Yesus itu bayar harganya dan memberikan kita fasilitas untuk sempurna. Nah saudara ini datang kemari itu kan sebenarnya diproyeksikan untuk menjadi seorang yang bisa memiliki prestasi tinggi yang menyukakan hati Bapak. Tepuk tangan saudara. Kepada saudara ada 10.000 talenta. Itu nilai yang sangat tinggi. Nah ini yang saudara-saudara sekalian mesti sadar. Nah selama ini kalau pikirannya cuma barang dunia fana, puas punya ini, bangga punya itu, barang-barang dunia, saudara memang nggak bakat jadi anak Allah. Yang membuat Anda bakat nggak bakat itu diri saudara sendiri loh. Fasilitas disediakan, talenta diberikan. Nah saudara apakah mau mengembangkan diri untuk itu atau tidak, ya tergantung saudara. Nah sekarang saudara mau kehilangan nyawa di sini, di dunia lama, tapi dapat nyawa baru. Tuhan berkata siapa yang kehilangan nyawa memperoleh nyawa. Yang mempertahankan nyawanya kehilangan nyawa. Nyawa itu suke dalam bahasa Yunani. Artinya di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah sekarang saudara harus memilih di sini. Nanti kita akan menikmati pikiran, perasaan, kehendak itu. Tadi diingatkan lagi oleh Pak Yudika, Pak tadi pertanyaan soal kawin mengawinkan, kan nanti keadaan kita seperti malaikat. Saudara pikir malaikat itu nggak kawin mengawinkan? Kalau saudara membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama ada malaikat perempuan. Nah saya mesti menjelaskan soal malaikat panjang lebar di sini dong. Kok mesti ada perempuan? Emangnya malaikat nggak dimultiplikasi? Siapa yang bilang nggak? Kamu tidak kawin mengawinkan. Seperti malaikat itu emangnya nggak multiplikasi. Nah itu yang mesti dijelaskan di satu tema panjang. Tapi saya nggak mau ngomong di sini. Nanti Anda salah dengar lalu cerita sama orang. Kata Pak Eras di surga kita akan kawin lagi. Orang itu ada yang belum siap mendengar ucapan saya. Kalau cuma sepotong-sepotong, nanti sesat. Dipikirnya sesat. Pak Eras itu anti persembahan, anti perpuluhan. Loh, you kan nggak dengar khotbah saya loh. Ada khotbah berseri soal perpuluhan, you dengar sendiri deh. Pak Eras itu anti Roh Kudus. Saya berbahasa roh. Bahasa roh saya itu ada. Dan sering saya terjemahkan, bukan cuma cing 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 cing, shalalalala, itu Chrisye, lagunya Chrisye. Kamu belum dengar sudah mencela, jangan gitu dong. You mesti ikut dulu seminar di sini, makan nasi kotak udah cukup. Tapi enak. Berhubung tempatnya nggak cukup, you mesti duduk manis di sini, baru you mendengar. Ini orang-orang di sekitar sini banyak yang selalu hadir, mahadir. M kecil, Selasa ada, Sabtu ada, Minggu ada, Jumat ada.
Kadang-kadang saya mikir, apa nggak ada kerjaan orang? Ada om, nah ini datangnya ini kerjaan saya. Bagus. Sahabat-sahabat saya diantaranya pemilik perusahaan-perusahaan yang sibuknya minta ampun, tapi selalu hadir. Bisa, kenapa nggak bisa? Cuman waktu nonton bola, waktu jalan-jalan ke mall, waktu main biliar tidak ditiadakan. Kalau mau, waktu mancing ditiadakan. Apalagi pacaran lagi, itu ditiadakan. Paling fitness, olahraga gitu. Nah kadang-kadang kita kan kalau PA hari Jumat, siangnya kita sama teman-teman olahraga dulu, berenang dulu, baru kita PA. Iya. Nanti kalau ketemu ngomongnya Tuhan, langit baru, bumi baru. Pak, nanti kita kawin lagi nggak sih di surga? Saya jawab gitu. Terus saya bilang gini, jangan bilang-bilang orang ya. Iya. Ntar istri kita cemburu. Iya. Gini, intinya gini, saudara. Saudara kalau mau ya silahkan, nggak mau ya saya nggak maksa. Lebih baik kita tidak punya kesenangan di dunia, tapi memelihara nyawa kita untuk kesenangan kekal. Nah, di sini kuncinya, Tolong dengar ya, kuncinya di sini. Kuncinya adalah bahwa surga itu tempat di mana seluruh ciptaan Allah yang sempurna kembali dibuat berbunga-bunga dan dikembangkan sempurna. Kan format awalnya kan langit pertama, bumi pertama ini kan dengan metabolisme tubuh yang sempurna, tapi nggak bisa mati ya. Siklus alamnya, pohon, bunga, itu bunga hidup. Ini bunga beneran, saudara. Tadi saya pikir ini bunga apa ini? Yang jelas bukan bunga Citra Lestari. Ini bener. Coba, bunga seperti ini masuk di surga nanti nggak ada? Ada. Musik itu nanti ada. Musik, bikin jembatan, rumah, renang, ada. Sekarang Anda bayangkan di surga nanti kita makan minum nggak? Tuhan bilang makan minum loh. Makan beneran, bukan makan alam roh. Enggak. Itu konyol, itu pendeta dulu makan alam roh. Katanya jeruknya di surga itu jeruk yang manis, kulitnya bisa dimakan, bijinya bisa dimakan. Wah, salak juga begitu, bisa dimakan kulitnya, bijinya juga. Waduh, rambutan juga begitu. Dan yang hebat durian, saudara. Aduh, ya enggak aja dah. Ya seperti sekarang ini, bumi ini nanti langit baru, bumi baru seperti ini. Pak, Bu, saya sudah ngomong di sini 3 bulan soal langit, soal surga. Saya nggak bisa menjelaskan 10 menit. Nah ini penting menjelaskan, ini penting kenapa? Karena Anda mau menantikan langit baru, bumi baru. Nah kalau langit baru, bumi baru itu nggak jelas bentuknya kayak apa, kita kan juga nggak pengen ke sana. Kalau mati akhirnya, ya udah dah ke surga dah. Nggak jelas, nggak mungkin, Tuhan nggak fair. Tuhan nggak fair. Tapi Pak, surga nggak jelas di Alkitab kayak apa? Ya nggak perlu dijelaskan karena sangat jelas. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi ini surga. Nggak perlu surga yang lain. Amin. Apa Tuhan merancang begini? Bumi ini dirancang terus, ntar manusia jatuh dalam dosa, ntar gue bikin yang lain. Enggak, tidak dirancang begitu. Kalau begitu Tuhan licik, jahat. Tuhan nggak begitu. Bumi ini sempurna. Nah karena bumi ini gagal, karena manusianya jatuh dalam dosa, Allah menciptakan langit baru, bumi baru. Itu maksudnya. Nah dulu orang-orang Pentakosta terutama, kalau cerita begini, nanti kita pakai baju putih, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas, haleluya. Pikiran kita nanti kita di surga diasramakan. Loh, bayangan saya begitu. Kita semua tidur, teng 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 teng, bangun terus tok 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 gitu. Tok 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 tok. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Haleluya. Teng teng, tidur lagi. Itu cara apa? Nggak usah 300 tahun. 3 tahun suruh begitu kita gila. Allah itu hakikatnya kerja. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah juga manusia yang bekerja. Man is a walker by nature. The nature of man is a walker. Iya, kita mengembangkan dunia lain.
yang sempurna. Kita bisa duduk di pinggir pantai minum bersama teman-teman, bukan mabuk lo ya. Lo iya, kita nyanyi, kita bikin jembatan, kita pemandangan indah. Pokoknya dunia yang diulang dengan siklus alam yang sempurna. Saudara kalau keluar negeri ya, ke Australia aja, di pinggiran kota-kota Brisbane, Sydney, itu ada kampung-kampung, bukan kampung kayak sekarang kampung condet yang nggak jelas gitu bentuknya. Rumah-rumahnya diatur, nggak pakai pagar, terus ada klaster-klaster gitu, terus di situ apa namanya jalan tempat tokonya rapi-rapi, jam 5 tutup, mereka balik terus pakai baju rapi, terus ngopi di satu tempat kafe pakai baju rapi-rapi. Aduh, enak bener. Nanti di surga itu mirip-mirip begitu, mirip tapi sempurna. Lebih baik kita kehilangan kesenangan untuk sementara waktu, untuk kekekalan yang tidak ada batasnya. Kalau Anda bilang, itu mimpi, oke, saya bilang mimpi, mari sini, mari. Gua cotor loh. Kalau saya tonjok saudara, nggak apa-apa, Tuhan yang tonjok kamu. Jangan macam-macam. Kalau saya tonjok saudara, benjol. Kalau Tuhan tonjok, putus palamu. Kalau masih menjewer, merah. Kalau Tuhan jewer, copot gitu kuping. Kalau orang bilang, alah itu mimpi. Oh, gua nggak mau debat sama lu. Kalau bilang itu pendeta ngaco ngomongnya. Oh, oke. Nggak usah, gua nggak mau urusan sama lu. Gua juga mau urusan sama gua kan. Nggak usah urusan. Ntar kita buktikan. Ntar kita selesaikan secara jantan di sana. Lebih baik kita kehilangan kesenangan di sini. Toh sebenarnya kita juga tidak kehilangan kesenangan kok. Amin. Cuman jangan melakukan dosa. Nah masalahnya kalau orang udah senang bikin dosa, lalu nggak bikin dosa, nggak enak. Biasa marah diledakkan, kalau nggak diledakkan sakit, betul nggak? Sekarang biasakan tidak diledakkan. Yang mata duitan, nggak mata duitan lagi, sakit. Yang biasa mata keranjangan, lemplek itu keranjangnya, susah dicabutnya, cabutlah keranjangnya, tinggal matanya. Ibu jangan galak-galak, matanya. Kok galak banget sih? Jangan gitu dong, matanya. Ibu-ibu ini kepahitan rasanya ini. Cabut matanya ya, matanya. Halus dong bu, halus. Matanya, kenceng banget bilang matanya. Ya, mulu kapok dah. Tapi memang ya bu, bapak-bapak pria ini memang suka begitu bu. Betul nggak bu? Waktu dulu dibaptis matanya merem, tuh nggak boleh. Mesti melek biar kena air baptisan. Nah sekarang udah begini, baptis ulang. Pakai air raksa. Terus gini. Oke. Ini serius saya ngomong loh. Anda berani nggak hidup sepenuhnya untuk Tuhan di sini? Saudara mengarahkan diri ke langit baru, bumi baru. Pikiran, perasaan, kehendak kita buat berbunga-bunga nanti. Tadi ingat di awal khotbah tadi, Tuhan berkata, ku tebus. Kira-kira begitu, mana? Ku miliki, ku bentuk kamu, nurut ya. Kalau kamu tidak ku tebus, engkau tidak bisa ku bentuk. Maka ketika Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, sebelumnya Tuhan berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku, karena itu pergilah kamu jadikan semua bangsa murid. Kalau kita belum ditebus, dia tidak berhak membentuk kita. Jadi kalau orang memberi diri ditebus, itu mesti mau dirubah. Kalau Anda ditebus tapi tidak mau dirubah, percuma. Kalau Anda diampuni tidak mau diperbaiki, percuma. Kenapa iblis tidak bisa diampuni? Karena tidak bisa diperbaiki. Kenapa Anda bisa diampuni? Karena Anda mau diperbaiki. Jangan diampuni titik, udah beres, nanti masuk surga. Yuk diampuni untuk diperbaiki, dimiliki untuk diubah. Tepuk tangan. Saya kadang-kadang kalau dengar pendeta ngomong begini, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya iyalah, lalu ya pokoknya udah selamat aja, ngawur kan? Bukan karena perbuatan baik, betul, karena korban Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu ditebus, itu mau diubah. Kalau mau sendiri, ya nggak bisa. Anda nggak bisa dimiliki Tuhan karena memiliki diri sendiri.
Anda mau kembalikan nggak milik Tuhan? Halo, nyolong. Mau mengembalikan milik Tuhan? Kalau mau, monggo, ayo. Kalau nggak mau, ya sudah. Tapi hari ini kita bikin seminar ini supaya Anda mau dimatiin. Pulang ke rumah, kasih tahu sama saudara, saya mati. Tapi kalau saya masih hidup, tolong ingetin saya ya. Kan nanti kalau di jalan tiba-tiba suami galak sama orang, gitu, Pap, katanya udah mati. Oh iya ya, zombie. Perempuan juga begitu. Itu udah, Mam, katanya udah mati. Iya, itu dia. Kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan kehidupan seperti ini, bisa duduk di sini, Anda bersyukur. Ada orang nggak bisa duduk, kakinya begini terus nggak bisa duduk, kakinya nggak bisa ditekuk, Anda bisa ada di sini. Bersyukur, walaupun banyak ibu-ibu bapak diambang kehancuran juga fisiknya. Nggak lama stroke apa ini udah banyak bahayanya nih, udah kelihatan dari tubuhnya itu. Saya jadi nggak enak ngajak gemuk-gemuk. Makanya mulai bertobat, jaga kesehatan. Amin. Tapi Bu, kalau sudah terlanjur, karena kita dulu kan belum kenal Tuhan, kita belum dengar pendeta berkhotbah, jaga kesehatan, hati-hati makanmu, pola hidup yang baik, kan belum dengar. Dulu yang kita dengar cuma begini, bilur, 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 bilar, bilur, bilal, bilur, yang ngomong mati duluan, edan nggak? Ini fakta, betul nggak? Sekarang kita mau bener Bu, kita makan yang sehat, kerja keras. Tujuannya bukan untuk, wah panjang umur nih, senang menikmati dunia nih. Tujuannya kita itu untuk persiapan langit baru bumi baru. Selama 70 tahun, jangan sampai telur tidak pecah. Selama 70 tahun harus telurnya pecah, artinya lahir baru. Orang lahir baru itu berbeda Pak. Beda. Nggak menengok dunia lagi, itu berkembang terus, luar biasa. Jadi kalau setiap kali ulang tahun, kurang setahun, itu kita makin happy. Banyak orang ulang tahun happy, wah ulang tahun. Hei, lu ngerti gak setiap ulang tahun? Nyawamu dikurangi 1, tolol. Kok lu happy lo? Lu deket neraka. Serta mulia. Bukan serta mulia. Kamu gak takut Tuhan. Panjang umurnya, serta mulia. Mestinya pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya, segera mati, segera mati. Jadi setiap kali ulang tahun kita sadar, sepotong lagi umurku dikurangi. Kalau umur kita 75 tahun, sepotong, habis loh. Habis. Di sini saya kira bapak-bapak banyak yang sudah mendekati habisnya itu. Sama nengok orang tua jadi nggak enak nih. Saya sering ngomong, dan itu sebenarnya bukan mau menghina, mengingatkan. Pak Paulus umurnya berapa sekarang? Hampir 60. Ya udah, saya 54, beliau 60. Dia duluan nanti. Kan, Bu jangan marah Bu, kan on paper like this right? Don't be angry man. Betul nggak? Bapak nanti duluan dibanding saya. Apa saya duluan Pak? Mau saya duluan? Bapak duluan, ya udah Bapak duluan deh. Hah? Sama-sama nggak bisa. Janjian pergi ke Ancol apa sama-sama? Enak aja lo. Ibu pikir ke Ancol janjian jamnya, waktunya. Mati itu nggak ada yang tahu Bu. Jangan-jangan nanti malam, kita nggak tahu. Makanya. Berapa ibu umurnya? Ibu duluan. Oke, saya mau nanya. Serius ya, kita kehilangan dunia hari ini ya. Kita juga masih bisa menikmati harumnya kopi, teh, makan enak. Masih bisa menikmati kok. Tapi kopi jangan banyak-banyak, ingat tuh. Kita masih bisa menikmati. Kita berani kehilangan hidup kita. Tapi selama 70 tahun Bapak Ibu harus pecah apa tadi?
telurnya. Selama 70 tahun ini Anda harus pecah telurnya. Jadi kasih firman, itu ada yang dengar terus sampai der. Anda belum der, itu masalahnya. Anda mungkin jadi pria yang baik, wanita yang baik, yang ke gereja, mantu pelayanan, tapi enggak der. Anda belum lahir baru. Nah, bayangkan, kesankan. Bayangkan kalau ada kesan seakan-akan orang yang berkata, aku terima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk dalam hatiku. Duar! Lahir baru. Mana bisa? Itu lewat proses sampai akhirnya aku pilih Tuhan. Kesenanganku hanya Tuhan. Sampai begitu. Oke, kalau Anda hidup 70 tahun. Jadi selama rentang ini Anda harus sampai titik di mana Anda mengalami lahir baru. Sampai titik lahir baru ini Anda nggak bisa binasa lagi. Point of no return. Menurut yang saya pahami, orang yang sudah lahir baru tidak bisa binasa. Itu baru berlaku sekali selamat, tetap selamat. Lahir baru ceprot keluar dari kandungan, dia masuk dunia baru. Nah, untuk bisa membuat baru ini tadi saya katakan metamorfosis dari telur, ulat kecil, ulat besar, kepompong jadi kupu-kupu. Nah, ini loh, mesti ada kelahiran ini. Firman Tuhan yang disampaikan terus dengan baik, dipahami dengan benar, sampai Anda jebret lahir baru. Nah, ciri orang yang lahir baru, yang dibaharui, itu di halaman 34, saudara. Yang belakang-belakang sudah saya singgung tadi, saya langsung ke belakang ya. Jangan loh, dari tadi halaman 3, ini 20. Enggak, kalau saya di halaman 3, sorry, saya lembar, gini, lembar ini lembar ringkasan, lembar summary saya punya, maaf, enggak boleh sama ya. Yang saya bilang soal ciptaan baru itu, di 2 Korintus 5 ayat berapa tadi baca 17 itu, yang pertama, coba kembali yuk di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dibaca 17 dulu, 17 dibaca 17. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, Amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, lahir baru itu apa, Bapak Ibu? Banyak orang Kristen memandang kalau sudah mulai ke gereja sudah hidup baru. Konyol, saudaraku, sedih lihatnya. Oh, dia sudah hidup baru Pak, sekarang udah ke gereja. Oh, sekarang dia udah nggak main judi lagi atau nggak bikin dosa apa gimana? Itu belum lahir baru. Kalau cuman begitu, agama lain juga punya pertobatannya. Lahir baru itu enggak begitu. Lahir baru itu ketika seorang mencintai Tuhan lebih dari nyawanya, tidak punya keinginan duniawi, hidupnya diarahkan ke kerajaan surga. Seperti yang kita baca di 2 Korintus pasal 5. Coba ayat 1 mulai. Karena kami tahu Ya. bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Ya. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kan orang-orang hidupnya sengsara, yang tinggal di bantaran sungai, kalau hujan kebanjiran, harus tidur di atas meja. Itu kalau dengar ayat, kita akan tinggal di surga, kalau kemah kita dibongkar, waduh lebih semangat. Tapi kalau apartemennya penthouse, semua lengkap, nggak pengen. Inilah surgaku, nggak pengen dunia lain. Dan konyolnya, maaf ya, bukan mencela siapa-siapa, kalau merasa tercela ya bertobatlah ya. Banyak gereja yang membuat jemaat nyaman. Ayo saya berkati usahamu, nikmati. Dia sendiri juga sering punya kesaksian, wah puji Tuhan saudara sekarang saya diberkati dengan rumah lah, apalah. Membuat orang itu jadi duniawi. Anda ngerti itu? Yang bisa seperti itu kan nggak banyak di Indonesia, apalagi di daerah. Ya susah banget saudaraku. Jangan mengesankan sesuatu yang buat orang jadi jahat, jadi murtad. Seakan-akan tidak mengharapkan dunia lain. Nah, kalau sampai di sini kan banyak orang kaya juga, saudara ya, yang secara materi penghasilannya setiap per bulan di atas 50 juta atau 100 juta atau 200 juta.
Anda bisa duduk di sini lalu bisa mendengar firman ini lalu berkata, saya mau Pak. Anda luar biasa, tepuk tangan. Anda akan jadi pengawal Tuhan, prajurit Tuhan yang berdiri di gugus depan peperangan. Ya, memang kita harus sehat, kuat, banyak duit, terhormat, punya jabatan, supaya dengan fasilitas itu kita mengawal pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saya mesti ngomong begini 100 kali baru Anda kebawa ke surga. Habis ngomong begini pulang ke rumah, kembali ke dunia, lupa semua. Tapi saya percaya kalau sudah masuk di hatimu, itulah yang dikatakan firman. Firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau ada yang bilang, wah saya nggak tertarik Pak. Oh nggak apa-apa, gua juga ada masalah sama lu. Gua nggak kenal pun nggak masalah. Lu nggak hormati gua pun nggak masalah. Tunggu tanggal mainnya. Tapi kalau sampai datang hari begini sampai sore, pasti dia tidak begitu. Amin saudara. Amin. Makanya di Rehoboth itu nggak pandang-pandang. Oh dia kaya, dia apa enggak ada. Ya kalau ada orang tua ya kita hormati. Tapi bukan karena dia kaya, enggak. Ada orang-orang yang telah berjuang buat Tuhan ya kita memberikan penghargaan khusus untuk orang-orang ini. Sopan santun dunia, betul? Bukan karena kaya lalu kita mau dapat sesuatu, enggak boleh. Enggak boleh saudaraku sekalian. Enggak boleh. Dan saya rindu supaya saudara-saudara sekalian itu sungguh-sungguh memang memecahkan telur itu. Telur Anda belum pecah. Jujur ya, saya nggak yakin di sini ada 20% yang betul-betul lahir baru. Nggak yakin 20%. Lahir baru itu luar biasa loh. Orang lahir baru itu luar biasa Pak. Kalau orang baik itu yang luar biasa ada. Tapi kalau lahir baru itu luar biasa. Anda nggak boleh bilang gini, wah kalau Pak Era sudah lahir baru, dia mana pendeta, tuh kasta lagi. Semua kita harus lahir baru. Harus rela tidak wajar hidup di dunia. Itu baru betul-betul mati. Baru kehidupan Tuhan Yesus merekah dalam diri kita. Baru nampak karakter Kristus. Kalau saya ditanya, Pak Era sudah lahir baru? Belum. Saya maaf ya, nggak sombong, sudah. Tapi memuaskan Bapak belum, saya nggak yakin. Tapi lahir baru, udah sebasah ini. Aduh kayaknya susah saya belum lahir baru. Kayaknya enggak deh. Makanya orang yang lahir baru enggak mungkin pindah agama. Enggak mungkin tidak melayani Tuhan. Nah berikutnya ini, mengutamakan perkara yang di atas. 2 Korintus pasal 5 kan tadi itu. Coba pasal 4. Ayat sebelumnya. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tuh, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Dunia ini yang kelihatan, terus melainkan yang tak kelihatan. jadi sementara kita kerja itu mata kita ke sono no. Tahu? Bukan begini loh. Saya mau surga aja. Nggak kerja apa-apa, ini nggak jadi berkat. Nanti orang sekitar kita bilang, lu Kristen, lu makan nggak bisa. Apa kata orang? Nggak jadi berkat. Kita cari Tuhan, kita punya duit, saudara susah kita bantu. Anak kuliah nggak bisa kita bantu. Sakit kita kita yang bayarin. Lu mau ngomong apa sekarang? Saya bukan nggak dihina oleh keluarga atau saudara lain, saya dihina. Sampai kalimat begini, pendeta tai. Saya diem. Tapi akhirnya saya bisa menunjukkan, tanpa saya topang lu nggak bisa. Benar. Kalau saya suruh ngikutin cara hidupnya, saya nggak mau. Prinsip itu. Nggak bisa. Aku punya cara hidup sendiri. Jangan lu 100, lu juga gua nggak takut. Bukan mau sombong ya, prinsip ini. Kalau kebenaran nggak bisa diubah. Ingat ya orang Kristen yang kedukun itu ya. Setan itu sama Tuhan beda jurusnya. Kalau Tuhan bayar dulu, barang belakangan. Kalau setan barang dulu, pilih yang mana? Banyak orang Kristen barang dulu, belakang nggak bayar.
Dia pikir surga di sini dapat, di sana juga dapat. Nggak bisa. You harus pilih salah satu. Mau langit baru bumi atau di sini? Pilih di sana, tapi di sini pun masih disertai. Sebab kalau you susah, sakit-sakitan, miskin, nggak bisa bantu orang, ya Tuhan nggak bisa dipermuliakan dong. Nah, saudara, kalau saya ngomong begini, lu kurang apa sih? You mau debat apa lagi? Kalau masih bisa debat tuh pinter. Artinya goblok. Nggak mungkin bisa dibantah kebenaran ini. Amin, saudara? Ya, tapi kan yang kita bingung itu loh, Pak. Masa di surga nanti begitu-begitu? Ya udah, saya pahami begitu. Yang saya pelajari begitu. Tapi menurut saya, gua belajar puluhan tahun, lu dengerin aja. Ampun deh lo, sok tahu lagi, sok teo, sok toy lo. Dengerin dulu aja gua ngomong. Saya nggak percaya, ya sudah. Yang mau percaya kayak ibu-ibu ini, ya udah ikut saya. Di sana tuh, ya seneng banget sih lo. Di sana juga mau ikut, Bu. Ya iyalah ibu, bukan hanya ibu doang. Di sini juga mau ikut, Bu. Ya ampun deh lo. Udah seneng banget. Iya ibu-ibu. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda ikut saya, ikut yang saya katakan, gak ada ruginya loh. Yuk, saya dorong kerja keras, jujur, belajar rajin. Kalau anak muda, pilih jodoh yang bener. Kalau kau punya pacar, bawa ke orang tua dulu, ngeliat dulu, teropong dulu ada virus-virusnya enggak. Pokoknya, aduh, henhao. Ampun deh. Amin, saudara? Amin. Nah, saudaraku, orang yang lahir baru itu orang yang mengutamakan perkara yang di atas. Ulangi tadi. Baca dulu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, terus, melainkan yang tak kelihatan. Sebab karena yang kelihatan sementara, adalah sementara, terus, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan bukan kekal, kekal lagi. Oke, jangan meleset. Kekal, bukan kekal. 2 Korintus pasal 5 tadi ayat 7. Hidup baru itu begitu, Pak. Ayat terus, ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Not by, bukan karena not by melihat. sight, but by faith. Langit baru, bumi baru. Nah, kalau belum pecah telurnya, pikirannya di dunia ini, percaya deh. Bu, Pak, ini saya ulangi lagi supaya Anda jangan pikir saya ini ngajak Anda jadi kampungan ya. You mau punya rumah, punya mobil nggak salah, sesuai dengan kehendak Tuhan seberapa. Sekarang kalau penghasilanmu, dividenmu tiap bulan 200 miliar, lalu engkau punya rumah harga 3 miliar, kadang-kadang juga kurang gede, ya 10 miliar lah, you pantas dapat karena you juga kerja keras. Saya nggak menyalahkan. Amin. Tapi kalau dividenmu tiap bulan hanya cuma 200-300 juta, lalu rumah kamu maunya harga 3 miliar, itu kamse dan norje. Norak. Itu bukan bagianmu, amin. Kalau penghasilan Anda per tahun bisa ratusan miliar atau orang tua mau ratusan miliar, you naik mobil harga 3-4 miliar pun bukan masalah. Tapi kalau Anda penghasilan tiap bulan hanya 2 juta, naik minibus pun kurang ajar. Naiklah motor itu pun tahun lama. Loh, betul nggak? Dan waktu naik motor, jangan lihat motor orang lain, apalagi mobil orang lain. Ya Tuhan, kapan aku naik mobil? Nggak usah, di langit baru, bumi baru. Naik truk sekalian ntar di sono. Pak, emang di surga ada kendaraan? Maksud ngejelasin lagi nih Pak. Teknologi itu Tuhan yang ciptakan. Teknologi yang sempurna itu bayangkan betapa hebatnya. Bukan hanya ramah lingkungan, tapi mendukung lingkungan yang tetap lestari. Itu di kerajaan Tuhan nanti, saudaraku. Nanti saja. Walaupun saya bilang nanti. Di sini pun kita juga bisa punya rumah bagus, kamar mandi bagus, bisa berenang, bisa olahraga, bisa ngopi, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya iyalah, Tuhan kan mau Anda juga senang.
Tepuk tangan dulu. Bukan oleh penglihatan tapi oleh iman. Lalu di 2 Korintus pasal yang ke-5 itu, orang yang lahir baru 9-10 berusaha berkenan. Nggak ada hal yang lebih menarik dalam hidup kita kecuali berkenan. Mau berkenan. Lalu yang ketiga, ayat 14 dan 15, mempertaruhkan hidup tanpa batas. Bapak Ibu, saya mau ngomong, dengar. Amin. Anda tahu teroris kehilangan saudara, kehilangan keluarga, dikejar-kejar kayak maling, betul nggak? Dia tetap bekerja keras, taruh bom di dadanya. Ngerti nggak nekatnya membela yang diyakini? Sekarang kita percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita. Kita yakin bahwa dia Tuhan yang akan memerintah. Loh, kok kita tidak berani bertaruh untuk dia? Halo? Ironis banget saudaraku. Kok kita tidak berani bertaruh untuk dia itu kenapa? Ragu-ragu? Kalau kita yakin dia akan berkuasa nanti, kita bela dia. Nah kalau Tuhan sudah mati buat kita, kok kita nggak tahu budi ya? Kenapa kita nggak bela Tuhan ya? Amin. Kenapa ya? Kenapa kita nggak bela Tuhan dengan segenap hati kita? Dia sudah mati buatku, sekarang aku harus sudah mati untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk dia. Kalau teroris bisa, kenapa kita tidak mencontoh semangatnya? Semangatnya, bukan kejahatannya. Gairahnya. Dia bisa melepaskan semua kesenangan, berkorban demi apa yang diyakini. Saya juga bisa. Dan kita bisa buktikan suatu hari ketika kita menutup mata, ternyata yang kita bela benar-benar Tuhan semesta alam. Saya tidak mau ya ngomong begini tujuannya sudah jadi jemaat Rehobot atau setia kepada saya atau memuji saya atau apa-apa, enggak ada. Sebagaimana saya memaksa diri mencambuk diri saya pukul diri saya tempeleng diri saya. Ayo kamu tunduk kepada Tuhan Yesus. Ayo kamu bela dia. Ayo kamu bela dia. Ayo. Saya paksa diri saya. Dan saya mau mengajak saudara. Saya nggak perlu diupahi saudara, nggak perlu. Saya cuma membuat Tuhan senang. Pasti kalau banyak orang menjadi prajurit-prajurit Kristus yang jadi pemenang-pemenang, yang dipilih jadi pemenang tadi untuk menjadi laskar-laskar Tuhan, Tuhan senang saya lakukan hal ini. Tepuk tangan. Makanya saudara sekalian, kalau saya nyanyi lagu ini sering saya pecah hati tuh. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, saya mau iring dia sampai selama-lamanya. Hari-hari ini kan saya khotbah di audio saudara ya, di audio. Sambil saya khotbah gitu di ruangan kerja saya ya, saya khotbah kan, air mata saya berlinang-linang terus. Nah tapi orang nggak tahu kalau yang ngomong sedang nangis. Saya mikir gini, aku kayaknya nggak menderita deh. Rumahku baik, aku punya kendaraan sedan, sopir di sebelah saya tidur, buku-buku saya banyak, saya makan nggak kurang, kayaknya aku nggak menderita deh. Walaupun saya ke daerah, saya korbankan uang saya pribadi juga, tapi kayaknya itu bukan satu penderitaan loh. Nah, saya dapat kuncinya. Kalau Anda menderita untuk orang yang Anda cintai, itu bukan jadi penderitaan, malah jadi kesenangan. Tepuk tangan. Seperti satu peristiwa seorang wanita kecil umur 12-13 tahun gendong adiknya yang beda umur 2 tahun tapi makannya banyak, lumpuh. Dia gendong. Orang bilang suruh jalan, nggak jalan deh, nggak mau, nggak usah om. Dia mau nonton misbar, gerimis bubar tahu ya, jauh jaraknya, mungkin hampir 1,5 kilo atau mungkin 2 kilo. Kenapa? Adiknya lumpuh. Dia tahu kalau adiknya senang, dia senang. Papa mamanya senang.
Dan itu nggak jadi capek, padahal beratnya hanya bisa lebih berat dari dia loh. Dibawa begitu. Coba kalau begitu langsung hati kita, ya Tuhan, aku itu belum menderita loh. Orang yang lahir baru itu, saudara, itu orang yang membela Tuhan tanpa batas. Dia nggak mungkin hidup untuk dirinya sendiri lagi, nggak mungkin. Dia nggak mungkin murtad, nggak mungkin. Nah, saya harap saudara sampai kecintaan seperti ini. Sebab apapun yang Anda miliki, Anda akan lepaskan atau meninggalkan saudara. Siapapun dan apapun. Putuskan, aku menyenangi dunia yang akan datang. Aku memilih langit baru, bumi baru. Aku masih hidup, tetapi aku sudah mati. Kristus yang hidup dalam aku. Maka karakter itu sudah baru bisa mengalir. Meskipun ada susah, menderita dalam dunia, saya mau iring dia sampai selama-lamanya. Yang membuat kita tidak menderita untuk Tuhan adalah kita mau ini mau itu. Wah, kalau mobil saya diganti, wah kalau saldo saya tambah lagi, wah kalau saya punya ini punya itu yang bikin kita mau menderita buat Tuhan. Padahal kalau kita rela berkorban buat Tuhan, sampai rupiah kita yang terakhir ya, tidak pernah kita jadi miskin. Nggak pernah kita jadi miskin. Makanya kita buktikan ya, kayak Rehobot begini, kotak di depan sana. Kebutuhan kita 2 miliar setiap bulan, 2,1 sekarang Pak Wiknya. Anda tahu nggak? Kita tidak pernah minus. Walaupun selalu tinggal 1,8, 2 miliar, besok lagi dipakai, bulan itu habis lagi, terus mengalir. Waduh, kenapa? Ini pekerjaan Tuhan, nggak perlu takut. Kita buktikan Allah itu hidup enggak? Sama dengan saudara, kalau hidupmu pekerjaan Tuhan, engkau di dunia hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, engkau akan dihidupi oleh Tuhan. Selalu jalan, memang nggak mulus terus, tapi nggak mungkin Tuhan tidak menopang saudara. Tidak mungkin. Apalagi kalau saudara punya banyak, tubuh sehat, uang banyak, Anda punya posisi yang baik, jangan dihabisi untuk kesenanganmu sendiri. Matikan dirimu dan biar Tuhan yang hidup di dalam dirimu, biar Tuhan yang hidup dan mengabdi kepada Bapa di surga dengan kualitas pengabdian seperti kualitas pengabdiannya Tuhan Yesus Kristus. Saudara banyak tertawa bersama saya hari ini karena saya tahu masih capek. Saya bicara walaupun sama ya ada lucu, ada ketawa, tapi lebih dari ini, kalau saya ngomong jujur, ikuti teladanku. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya tadi berbisik di situ, orang-orang ini akan jadi laskar-laskar Tuhan yang hebat. Jadi laskar-laskar Tuhan yang luar biasa. Tidak ada keuntungan buat saya pribadi. Untungnya hanya kalau saya bertemu dengan Tuhan dan saya mengatakan tugas saya sudah selesai Tuhan. Tidak seperak pun uang saya harapkan dari saudara. Tadi bicara-bicara itu kalau motivator sudah diundang 75 juta, kalau perlu saya bayar 75 juta. Tidak ada yang saya harapkan. Oh biar jemaat Tuhan dia buat banyak, enggak. Supaya saudara betul menjadi orang-orang yang pantas jadi jago Tuhan, korpus delikti Tuhan. Bukan untuk sekedar saudara-saudara sekalian, bukan sekedar saudara-saudara sekalian menjadi orang Kristen. Anda orang yang dipilih, harus sampai tingkat mati buat Tuhan, dari dunia ini dan hidup untuk Tuhan. Saya juga belum sempurna saudara, tapi saya mengajak saudara. Dan kalau saya berbicara kepada saudara, Anda tahu dia ada di sini. Dia tahu saya bohong atau tidak.
Bapa di surga juga tahu saya serius atau tidak dengan pekerjaan ini. Banyak kesalahan yang telah saya lakukan di masa-masa lalu. Saya tidak mau salah lagi ke depan. Saya tahu kesempatan saya juga singkat. Saya bersyukur seminar seperti ini bisa dikunjungi 1000 orang lebih. Bayar lagi. Ini satu hal yang luar biasa. Dan Anda lihat orang tidak bergerak dari tadi sampai sekarang. Kalau kita bisa bangkit aja, kita mati kita bisa bangkit, kita udah bersyukur luar biasa. Kita bukan hanya bangkit, tapi kita masuk kerajaannya. Kita boleh masuk. Berapa harga yang kita bayar untuk berstatus anak Allah? Tak ternilai. Tapi Dia berikan kita setalenta yang menyanggupkan kita untuk itu. Kalau kita memanfaatkannya, kita bisa masuk. Tapi kalau kita masih mau kesenangan sendiri, Anda akan menyesal selama-lamanya. Matikan dirimu, matikan kesenangan-kesenangan. Mari kita berdiri. Meskipun ada susah, meskipun ada susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Katakan, saya mau iring Yesus. Saya percaya akan ada telur-telur yang pecah. Orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Dan saudara akan mengerti apa artinya dilahirkan baru. Cakrawala berpikirmu akan berubah. Jangkauan pandanganmu akan berubah. Bukan hanya masa depan di bumi, tetapi di balik kubur. Jangan berhenti berusaha. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dalam satu hari. Bagaimana dan kapan aku bisa lahir baru? Berjalanlah terus, saudara. Berjalanlah terus. Nanti Tuhan akan menolongmu. Engkau dilahirkan oleh Allah. Dan engkau akan memiliki karakter ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini yang penuh berkat. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagimu Allah Israel. Kami dipaksa oleh keadaan untuk menjadi benar-benar benar. Dan Tuhan yang mengatur semua ini. Tuhan membawa kami kepada kebenaran-kebenaran yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.